Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Sebelumnya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut. Materi ini saya bagi menjadi dua. Ini adalah bagian yang pertama. Jadi nanti di bagian pertama ini kita akan mengenal garis, kemudian kita mengenal sudut sampai dengan hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang akan kita pelajari hari ini ada tiga, ada berpenyiku, ada berpelurus, dan ada saling bertolak belakang. Nanti akan kita pelajari satu persatu beserta contoh-contohnya nanti akan saya berikan. Oke, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang garis. Apa saja yang harus kita pelajari? Yang pertama yaitu kedudukan dua garis. Misalkan saya beri gambar kubus seperti ini, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka kedudukan dua garis itu yang pertama apa? Yang pertama adalah sejajar. Sejajar simbolnya seperti ini, seperti slash double. Dari gambar kubus ini kita bisa mencari apa saja garis-garis yang sejajar. Contoh yang pertama adalah AB sejajar dengan CD. Yang kedua, AB itu sejajar dengan EF juga. Yang ketiga, AB sejajar dengan GH. Ini adalah contoh-contoh garis yang sejajar khusus pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang saya beri ini. Kemudian kedudukan garis yang kedua apa? Berimpit. Berimpit ini pada bidang yang sama dengan posisi yang sama. Kebetulan pada kubus ini tidak ada yang garis-garis yang berimpit. Kemudian berpotongan. Berpotongan di sini dia mesti mempunyai titik potong. Contohnya apa? Dari kubus ini yang berpotongan adalah AB dengan BC, di mana titik potongnya adalah di titik B. Jadi dia mempunyai titik potong seperti ini. Ini namanya berpotongan. Ingat, kedudukan dua garis yang sejajar, berimpit, berpotongan ini harus terletak pada bidang yang sama. Jadi kalau kita mempunyai bidang yang sama, maka kemungkinan kalau ada dua garis, yang pertama sejajar. Kalau tidak sejajar, kemungkinannya dia berimpit. Yang ketiga, kemungkinannya dia berpotongan. Kalau sejajar ini dia pada bidang yang sama, kemudian jarak dua garis itu selalu sama. Kedudukan dua garis yang terakhir itu adalah bersilangan. Bersilangan contohnya pada kubus ini bersilangan apa? AB dengan CG. Bersilangan di sini tidak sama dengan berpotongan. Jadi kata bersilangan itu jangan dianggap seperti tanda silang, bukan. Ya, jadi bersilangan pada matematika itu tidak sama dengan tanda silang. Ya, jadi ada istilah berpotongan, ada istilah bersilangan. Bersilangan ini bidangnya berbeda. Contoh yang pertama, AB bersilangan dengan CG. AB dia terletak pada bidang depan di sini. AB EF. Ini. Kemudian CG itu terletak pada bidang BCFG, juga terletak pada bidang CG DH. Jadi di sini bidangnya tidak sama. Atau mudahnya ngomong, ini terletak pada sisi yang berbeda. Jadi AB ini bisa kita sebut sebagai bersilangan dengan CG. Yang kedua, AB juga bersilangan dengan DH. Jadi intinya kedudukan dua garis untuk tiga yang atas ini sejajar, berimpit, berpotongan ini harus terletak pada bidang yang sama. Kalau kita aplikasikan ke gambar kubus, ini terletak pada sisi yang sama. Sedangkan bersilangan ini terletak pada bidang yang berbeda. Kalau kita aplikasikan dengan gambar kubusnya ini, maka dua garis dikatakan bersilangan apabila terletak pada sisi yang berbeda. Jadi
kunci utama yang harus hati-hati adalah di kata berpotongan dan bersilangan. Ini dua kata yang mempunyai arti yang berbeda. Hati-hati ya. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya adalah sudut. Di dalam sudut apa saja yang harus kita ketahui? Yang pertama, sudut itu kan dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada titik pangkalnya. Di sini misalkan ada BA, ada BC, maka akan membentuk sudut ini. Nah, dalam sudut-sudut itu ada istilah kaki sudut. Jadi di sini BA itu disebut sebagai kaki sudut, BC disebut sebagai kaki sudut. Titik B itu disebut titik sudut, sedangkan daerah yang diarsir di sini ini adalah daerah sudut. Kemudian cara memberi nama sudut. Cara memberi nama sudut ada dua, bisa dengan satu huruf, bisa dengan 3 huruf. Untuk yang satu huruf kita cukup mau menyebutkan titik sudutnya saja. Jadi pada gambar ini kita bisa beri nama cukup dengan sudut B. Sudut B berarti ya ini. Ya, jadi kalau kita mau memberi nama sudut dengan satu huruf cukup disebutkan titik sudutnya saja. Jangan sampai kaki sudut. Jadi cukup titik sudutnya saja. Kalau gambarnya ini cukup dengan sudut B. Jangan sampai salah diberi nama sudut A dan sudut C. Itu salah untuk gambar ini. Kemudian cara memberi yang kedua, memberi nama yang kedua yaitu dengan 3 huruf. 3 huruf berarti menyebutkan kaki sudut dan titik sudutnya. Dimana titik sudutnya harus berada di tengah. Jadi untuk gambar ini kita memberi nama sudut. Kalau kita pilih yang 3 huruf, maka ini adalah sudut ABC. Atau bisa juga disebut dengan sudut CBA. Yang penting titik sudut yang kita maksud itu harus posisi di tengah. Jangan sampai kita memberi nama sudut ACB untuk gambar ini, salah. Oke, jadi kalau satu huruf cukup sebutkan titik sudutnya saja. Kalau 3 huruf, titik sudutnya harus berada di tengah. Kemudian yang nggak boleh lupa lagi yaitu tentang satuan sudut. Satuan sudut itu yang kita pelajari di sini ada 3. Ada derajat, ada menit, ada detik. Dimana menit dan detik di sini bukan satuan ini juga dipakai pada satuan jam, tapi ini juga dipakai dalam satuan sudut. Tapi umumnya yang dipakai itu adalah satuan derajat. Dan masih banyak lagi satuan-satuan yang lain, ada erat, ada grad dan sebagainya. Kemudian dari satuan sudut yang derajat, menit, detik ini yang harus kalian ketahui bahwa besar 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik, sehingga besar sudut 1 derajat ini besarnya sama dengan 3600 detik. Oke. Hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama itu namanya berpenyiku, atau kata lainnya adalah berkomplement. Misalkan diberi gambar sudut AOC. Di sini dipisahkan oleh sinar garis OB, sehingga akan terbentuk sudut AOB, di mana di sini disimbolkan dengan R. Kemudian ada sudut BOC, di sini daerahnya disebut daerah S. Karena ini ada tanda seperti ini, nah berarti sudut AOC di sini adalah sudut siku-siku. Karena sudah jelas di sini sudut siku-siku, berarti di sini sudut AOB dengan BOC ini adalah saling berpenyiku. Berpenyiku itu maksudnya apa? Besar sudut-sudutnya ini kalau kita jumlahkan hasilnya mesti 90 derajat. Ya, jadi gambar sudut berpenyiku di sini saling berpenyiku sudut AOB ditambah BOC pasti 90 derajat. Jadi dari gambar ini kita bisa sebut bahwa sudut AOB merupakan penyiku BOC. Sebaliknya, sudut BOC merupakan penyiku dari sudut AOB.
Jadi kunci dari saling berpeniku itu kalau digambarkan dia akan membentuk sudut siku-siku seperti ini. Jadi AOB, BOC kita inputkan kaki OB, maka langsung membentuk siku-siku. Apabila kita tidak menggunakan gambar, maka yang disebut berpeniku berkomplement itu bagaimana? Kalau besar sudut-sudutnya itu kita jumlahkan, maka pasti sama dengan 90. Coba saya beri gambar yang lain sekarang. Ada sudut AOC di sini, ada tanda siku-siku. Ini kita dipecah ini, ada AOD, ada DOB, ada BOC. Nah, ini pun juga saling berpeniku. Nanti kalau kita jumlah X, Y, Z besarnya masing-masing sudut ini kita jumlahkan juga pasti harus sama dengan 90 karena ini sudah ada tanda siku-siku. Maka dari gambar ini pun kita juga bisa menyimpulkan bahwa sudut AOD ini, garis merah ini merupakan penyiku dari DOC. Nah, jadi menyebutkannya jangan sampai salah. Sudut AOD itu saling berpenyiku dengan sudut DOC. Kalau kalian menyebutkan DOB salah, DOB itu hanya sampai sini. Ya, jadi dia merupakan penyikunya. Kenapa kok AOD dengan DOC itu saling berpenyiku? Ini AOD kemudian ditambah dengan DOC kan akhirnya nanti besar sudutnya sekian ini. Nah, ini adalah 90 derajat. Jadi AOD berpenyiku dengan DOC, sekali lagi jangan sampai salah DOB. Paham ya? Ini kalau kita menggunakan gambar. Contoh-contoh apabila kita tidak menggunakan gambar, misalkan penyiku 30 itu berapa? Ya 60. Kenapa 60? Ya penyiku dengan pasangannya, sudut dengan penyikunya. Ini kalau ditambah pasti 90 karena di sini saling berpenyiku. Begitu juga kalau ditanya penyiku 75 derajat berapa? Ya 15 derajat. Kenapa? Karena di sini ada kata penyiku. Penyiku itu berarti kalau ditambah itu 90. Nah, di sini kita buktikan penyiku 75 itu apa benar 15? Karena 75 ditambah 15 itu sama dengan 90, sehingga ini adalah benar. Ya, jadi suatu sudut dengan penyikunya atau dengan komplemennya besarnya pasti kalau dijumlah 90. Begitu juga kalau ada pertanyaan komplement 35 berapa? Ya 55 derajat. Komplement 40 berapa? Komplement 40 adalah 50 derajat. Oke, jadi hati-hati ya kalau pada saat kita mengerjakan sudut saling berpenyiku dengan menggunakan gambar atau tidak menggunakan gambar, kalian harus hati-hati dan yang lebih utama harus teliti. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada contoh soal, itu aplikasi tentang sudut-sudut saling berpenyiku. Misalkan digambar seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan berapa nilai X, berapa besar sudut SPR, berapa besar sudut RPQ. Maka dari soal ini kita bisa jawab. Yang pertama, sudut SPR ini dengan sudut RPQ ini adalah saling berpenyiku atau berkomplement, sehingga akibatnya besar sudut SPR ditambah besar sudut RPQ itu sama dengan 90 derajat. Kita ganti dengan yang diketahui. Di sini SPR-nya 8x. Kita masukkan ganti dengan 8x. Kemudian RPQ-nya 10x. Ini sama dengan 90. Kita kembali lagi ke materi aljabar di semester 1. Karena di sini namanya suku sejenis, 8x ditambah 10x, maka kita bisa jumlahkan. Hasilnya sama dengan 18x. Hati-hati loh ya, jangan sampai 18x pangkat 2, salah nanti. Ini namanya suku sejenis, kita bisa menjumlahkan koefisien dari bilangan itu. 18x sama dengan 90, kemudian x nya biar ketemu, maka perkalian kebalikannya adalah pembagian.
bagian. 90 dibagi 18 sama dengan 5. Maka dari sini nilai X-nya sama dengan berapa? Kalau begitu nilai X sama dengan 5. Kalau X-nya sudah ketemu, maka mencari sudut-sudut pasti bisa. Sudut SPR di sini tertulis 8X. X-nya kita ganti 5, 8X itu kan kalau dialjabar sama dengan 8 kali X, berarti 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi besar sudut SPR-nya 40. Kalau SPR 40, RPQ berapa? RPQ di sini 10X, berarti 10 kali X, 10 kali 5, 50. Jadi besar sudut RPQ 50. Maka dari sini kita bisa buktikan bahwa SPR dan RPQ itu kalau dijumlah sama dengan 90. Sehingga SPR dengan RPQ ini saling berpenyatu atau berkomplement. Jadi kita harus tahu aturan tentang sudut berkomplement, sudut berpenyiku. Setelah itu kita kembali lagi ke materi semester 1 mengenai penjumlahan aljabar. Oke, saya hubungan antar sudut yang kedua, yaitu berpelurus atau bersuplemen. Diberi contoh seperti ini gambarnya. Kalau tadi berpenyiku itu jumlah besar sudutnya 90, kalau bersuplemen ini kalau dijumlahkan hasilnya jadi lurus seperti ini. Ini adalah sama dengan 180 derajat. Sehingga dari gambar itu sudut AOB merupakan pelurus dari BOC. Begitu juga sudut BOC merupakan pelurus dari AOB. Contoh yang lain, gambar tentang berpelurus di sini ada AOB, ada BOD, ada DOC. AOD merupakan pelurus DOC. AOD ini. Pelurusnya siapa? DOC. Yang penting kalau sudut itu saling berpelurus, maka kalau dijumlahkan pasti sama dengan 180. Kalau berkomplement, berpenyiku, kalau kita jumlahkan besar sudut-sudutnya maka sama dengan 90. Ini kalau kita menggunakan gambar-gambar tentang masalah sudut saling berpelurus. Ada contoh lain, misalkan ada pertanyaan pelurus 30 berapa? Pelurus 30 itu 150. Kenapa 150? 150 diperoleh dari mana? 150 diperoleh dari 180 dikurangi 30. Sehingga pokoknya sudut dengan pelurusnya itu jumlahnya mesti 180. Sehingga pelurus 85 berapa? Ya 95. Kata lain pelurus itu suplemen. Suplemen 35 berapa? 145. Begitu juga suplemen sudut 40 derajat itu 140. Ini hubungan antar sudut yang kedua. Kita lanjut contoh soal tentang hubungan sudut saling berpelurus. Di sini diberi gambar di sini. Pertanyaannya adalah tentukan berapa nilai X, berapa besar sudut SRP, dan besar sudut QRS. Maka dengan menggunakan sifat sudut saling berpelurus, bahwa sudut SRP dan QRS itu saling berpelurus, sehingga akibatnya besar sudut SRP ditambah dengan QRS itu sama dengan 180. Kita masukkan SRP kita ganti dengan 3X, QRS kita ganti dengan 5X plus 20. Karena di sini ada suku yang sejenis, maka berdasarkan penjumlahan aljabar ini kita bisa sederhanakan sehingga diperoleh 3 tambah 5 8X plus 20 sama dengan 180. Karena kita tujuannya mencari X, maka 8X sama dengan 180 dikurangi 20. 8X nya sama dengan 160, X nya ketemu 160 dibagi 8, X sama dengan 20. Sehingga dari sini jadi nilai X sama dengan 20. Kemudian besar sudut SRP itu tertulis 3X,
berarti 3 kali X, 3 kali 20 sama dengan 60. Kemudian yang terakhir IRS, di sini 5X 20, berarti 5 kali 20 ditambah 20. Hasilnya sama dengan 120. Harus teliti ya, jadi kembali lagi ke materi aljabar. Oke, kita lanjut. Hubungan antar sudut yang terakhir ini adalah bertolak belakang, yang ketiga bertolak belakang. Misalkan di sini, nah, ada 2 garis yang berpotongan. Jadi setiap ada 2 garis yang berpotongan, maka pasti ada 2 pasangan sudut saling bertolak belakang. Sini yang saling bertolak belakang siapa? B1 dengan B2, A1 dengan A2. Jadi 2 garis berpotongan, maka 2 sudut yang letaknya saling belakang di titik potongnya disebut 2 sudut saling yang bertolak belakang. Nah, besar sudut yang saling bertolak belakang adalah sama. Sehingga dari gambar itu kita bisa simpulkan bahwa karena saling bertolak belakang, maka akibatnya besar sudut A1 sama dengan besar sudut A2. Besar sudut B1 sama dengan besar sudut beta 2. Ya, jadi setiap ada 2 garis saling berpotongan, maka pasti akan terbentuk 2 macam sudut saling bertolak belakang. Oke, kita lanjutkan. Contoh, diberikan gambar seperti ini. Pertanyaannya, berapa nilai X? Berapa besar sudut AED? Berapa nilai Y? Dan besar sudut AEB? Oke, kita jawab satu persatu. Sudut AED dengan BEC itu kan saling bertolak belakang. Akibatnya besarnya sudutnya kan sama, berarti sudut AED sama dengan BEC. AED kita masukkan 3X plus 20, BEC 5X minus 10. Berdasarkan sifat penjumlahan aljabar, maka ada beberapa yang harus kita pindah posisi, pindah ruas, sehingga yang di kanan itu 5X min 3X, yang sebelah kiri itu 20 plus 10, sehingga 30 sama dengan 2X, X nya ketemu 15. Di sini X nya 15, maka karena X sudah ketemu, akibatnya besar nilai X nya 15 itu, kemudian besar AED di sini kan 3X plus 20, X nya ketemu 15, berarti 3 kali 15 45 ditambah 2 sama dengan 65. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mencari Y. Dengan langkah apa? Dengan langkah bahwa sudut DEC dengan AED ini saling berpelurus. Jadi ini saling berpelurus. Akibatnya besar sudut DEC ditambah AED itu sama dengan 180. AED sudah ketemu 65, sehingga dimasukkan aja DEC itu 6Y plus 25. 6Y kenapa 90? 90 itu diperoleh dari 25 ditambah 65. Y-nya ketemu 15. Karena Y sudah ketemu, jadi nilai Y-nya 15. Besar sudut AEB, besar sudut AEB itu kan sama dengan DEC.
besar sudut AEB 115 derajat. Oke ya, jadi kuncinya untuk menyelesaikan soal-soal hubungan antar sudut, yang pertama kalian harus teliti. Saya review, kalau bertolak belakang, kalau berbandingku, kata lainnya itu berkomplement. Pun berapapun besar sudut, kalau ditambahkan pasangan dengan pasangannya atau dengan komplemennya pasti sama dengan 90. Kalau berpelurus beginiku itu apabila kita jumlahkan besar sudutnya pasti 90 derajat. Dan yang terakhir, sudut saling bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi dengan pasangannya saling bertolak belakang. Jadi nanti pada soal ini AED sama dengan BEC, DEC sama dengan AEB. Oke ya, bisa dipahami. Tolong belajar yang lebih rajin lagi. Simak, jika sekali belum paham maka putar ulangi untuk menyimak materi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.